the year of God's glory. Pertanyaannya sekarang, kemuliaan Tuhan itu dimanifestasikan seperti apa dalam kehidupan kita? Karena kadang, jujur saudaraku, jadi jemaat itu kita sukanya latah. Semangat, tahun kemuliaan Tuhan, amin. Tapi setelah selesai ditanya, maksudnya tahun kemuliaan Tuhan apa? Gak ngerti. Sudah bisa mengerti yang saya katakan? Kadang kita suka latah, Bu. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara melihat. Ketika gereja kita mengatakan this is the year of God's glory. Tahun kemuliaan Tuhan itu wujudnya seperti apa dalam kehidupan nyata kita, saudaraku. Jangan sampai kita hanya amin, jangan sampai kita bilang haleluya, tapi kita nggak sungguh-sungguh ngerti. Yang namanya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita ini seperti apa sih sesungguhnya, saudara? Itu sebabnya di bagian yang kedua ini saya ingin mengajak saudara melihat. Apa saja manifestasi dari kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Sederhananya, kenyataannya dalam hidup sehari-hari. Kalau tahun kemuliaan Tuhan itu terjadi, itu wujudnya seperti apa dalam kehidupan kita, saudara. Nah, sebelum saya nanti membawa saudara ke sana, kita akan melihat seperti apa sih manifestasi dari tahun kemuliaan Tuhan itu, saudaraku. Sebelum saya membawa saudara ke sana, izinkan saya mengajak saudara untuk menanyakan pertanyaan ini dulu. Kalau kita kepingin, saudaraku, tahun kemuliaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin kalau bahasa tahun kemuliaan agak susah, saudaraku. Sederhananya gini, setiap kali saudara baca Yesaya 60, dari ayat pertama sampai satu perikop itu selesai, maka saudara akan menemukan kata kemuliaan dengan kata terang itu selalu berdamping-dampingan. Betul, saudara? Bahkan di Yesaya 60 ayat 1 di sana dikatakan apa? Terangmu terbit, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi setiap kali saudara akan menemukan dua kata ini berdampingan. Kemuliaan selalu dijajarkan dengan terang. Jadi kalau saya sederhanakan, saudaraku, tahun kemuliaan Tuhan itu sesederhana ini. Bagian-bagian dalam kehidupan saudara yang tadinya masih gelap, yang gelap itu diubahkan jadi terang. Itu berbicara tentang kemuliaan. Yang tadinya saudara merasa masa depanmu gelap, engkau bisa melihat masa depan itu. Aminnya yang paling keras. Sekarang kira-kira saudaraku, sudah enggak bingung lagi ya saudara? Ya enggak bingung lagi, katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang simpel. Kalau kita sudah mulai mengerti, saudaraku, yang namanya terang, tahun kemuliaan, terang Tuhan itu terbit atas kehidupan kita seperti apa? Pertanyaannya caranya gimana? Kan sederhana ya, saudaraku ya. Tanyanya sederhana dong, caranya gimana? Kita baca terlebih dulu. Saya minta dari multimedia, Yesaya pasalnya yang ke-60. Kita baca sekali lagi ayat ini, saudaraku. Ayatnya yang ke-20. Apa yang baru saja saya katakan, Yesaya 60 ayatnya yang ke-20, multimedia bisa bantu saya, boleh kita sama-sama baca saudaraku, 2-3, ini ayat yang pertama, oke sudah tepat, kita sama-sama baca, 2-3, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab apa saudaraku? Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir, aminnya yang paling keras. Kata kuncinya di sini saudaraku, akan muncul matahari yang tidak pernah terbenam, bulan yang tidak pernah surut, kalau apa saudara? Kalau apa saudara? Boleh kita baca sekali lagi? Tuhan menjadi penerang abadi. Berarti kalau pertanyaannya bagaimana caranya tahun kemuliaan itu jadi dalam kehidupan kita? Jawabannya sederhana sekali saudaraku. Sumber terangnya itu harus dibawa masuk dalam hidup kita. Ya mengerti, katakan amin. Betul ya saudaraku ya. Kalau kita kepingin terang itu mengalahkan kegelapan dalam hidup kita, sumbernya harus dibawa masuk. Nah, pertanyaannya sekarang, sumbernya ini siapa? Sumbernya ini siapa saudara? Kita buka ayatnya lagi. Mazmur 24. Sumbernya ini siapa? Mazmur 24 ayat 9 sampai 10. Kita baca ayatnya yang ke-9 terlebih dulu, yang sudah ketemu, oh yang baca di depan katakan amin juga, saudara. Yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya apa?
masuk raja kemuliaan. Raja kemuliaan harus dibawa masuk, saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang kita cek lagi. Raja kemuliaan ini siapa? Kita dengan sangat cepat saudara ngomong, cepat sekali kita akan ngomong Tuhan. Benar ya? Namanya orang Kristen sudah sukanya latah. Sudah langsung bilang Tuhan. Tapi kita nanti akan lihat siapa raja kemuliaan ini. Ayat yang ke-10 yuk, sama-sama kita baca 2-3. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Siapa? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan, Sela. Ternyata benar ya saudaraku, siapa itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Di negara Indonesia di mana kita hidup berdampingan saudaraku, kita harus mengerti. Ketika berbicara tentang raja kemuliaan, ini siapa? Yang mengerti katakan amin. Ini hal yang sepele saudara, tapi kalau saudara tidak mengerti jelas sumbernya dari mana, saudara jangan-jangan bisa salah. Yang dimaksud raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, ini yang mana saudara? Penasaran enggak saudaraku? Kita lihat yuk, kita lihat. Ibrani pasalnya yang pertama saudara, ayatnya yang pertama. Sesungguhnya yang dibaca adalah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tapi biasakan saudaraku, sama-sama belajar firman, kalau saudara membaca satu ayat, jangan hanya baca ayat itu terpisah. Biasakan setiap kali kalau saudara membaca firman, baca dari ayat paling depan sampai ayat satu perikop setidaknya. Untuk saudara mengerti, ketika berbicara tentang ayat itu sesungguhnya sedang berbicara siapa. Saya akan ajak saudara baca ayat 3 sampai 4 dulu. Setelah itu kita akan lihat ayat 3 dan 4 itu berbicara tentang siapa di ayat pertama dan keduanya. Oke, ayat ketiga dan 4 di sana dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Betul ya saudaraku? Disebutkan di sini kalau bicara raja kemuliaan, ayat ini berkata, ia adalah cahaya kemuliaannya Allah. Gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah dia mati di atas kayu salib pada hari yang ketiga dia bangkit, dosa setiap kita disucikan saudaraku. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi, ayat keempat. Jauh lebih tinggi dari para malaikat, malaikat sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah berarti siapa Tuhan semesta alam ini saudaraku? Di ayat 3 dan 4 ini tidak dituliskan, tapi mari kita lihat di ayat pertama dan ayat yang kedua. Saya ajak saudara naik. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tuhan itu bukan gak berusaha saudara. Dia sudah pakai nabi ini, pakai nabi itu, pakai nabi ini, pakai nabi itu saudaraku. Tapi semuanya ditolak saudara. Ayat yang kedua di sana dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang mengerti sekarang amannya yang paling keras. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi raja kemuliaan Tuhan semesta alam itu siapa saudaraku? Anaknya. Oleh dia, ayat yang kedua tadi mengatakan apa? Allah telah menetapkan, ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia itu ditetapkan menjadi yang berhak atas alam semesta. Itu sebabnya dia disebut Tuhan semesta alam. Saudara. Tuhan itu Tuhan saudaraku. Dia disebut yang berhak atas semesta alam. Ia cahaya kemuliaan Allah. Siapa dia saudaraku? Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan, jadi tahun kemuliaan Tuhan, Raja kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan harus dibawa masuk dalam kehidupan saudara. Sekarang yang mengerti aminnya harus lebih keras lagi. Aminnya lebih dahsyat lagi. Bukan yang lain saudaraku. Tidak ada yang lain. Kenapa? Yang berhak atas alam semesta ini sudah diwariskan kepada satu nama, anaknya.
Dia Tuhan atas semesta alam. Dia wajah dari kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kalau kita sudah tahu caranya kemuliaan itu masuk dalam hidup kita, kita harus tarik Raja Kemuliaan itu masuk dalam hidup kita. Nah sekarang tanya lagi saudaraku, caranya Raja Kemuliaan masuk gimana? Ini sederhana saudaraku, tapi kadangkala saudara kalau kita tidak menyadari satu hal ini, kadangkala jadi orang Kristen pun, ada banyak orang Kristen belum mengundang Raja Kemuliaan itu masuk dalam kehidupannya. Kita buka Wahyu saudara, kita lihat bagaimana caranya supaya Raja Kemuliaan itu masuk dalam hidup kita. Wahyu 3 ayat yang ke-20, boleh kita baca saudaraku, 23, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Sampai di situ. Saudara merasa aneh enggak? Ini ayat ya saudaraku, tidak ditujukan kepada orang yang belum kenal Tuhan loh saudara. Saudara nanti baca deh, Wahyu. Ini ayat ditujukan pada jemaat. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu, aku mengetuk. Sebagian dari saudara berpikir, Pastor, kami kan sudah terima Yesus. Tapi ayat ini membuat saya sedih saudaraku. Kepada jemaatnya dia tetap berkata, aku berdiri di depan pintu sampai detik hari ini, aku masih mengetuk. Saya berdoa saudaraku, saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara. Karena kadangkala saudaraku menjadi begitu sukar bagi saya saudaraku, sebagai seorang hamba Tuhan. Saya hanya tahu setiap orang yang datang di tempat ini somehow along the way saudara mengenal Yesus. Tapi saya tidak pernah tahu apakah pintu itu sudah dibukakan atas kehidupan saudara. Saya sering berkata, enggak penting hanya orang sekedar memperdebatkan agamanya. Saya sering berkata, selama kau tidak mengenal Tuhannya, maka sia-sialah semuanya. Ayat ini tidak ditujukan buat orang yang ada di luar sana, saudaraku. Itu lebih menyedihkan bagi saya. Wahyu ini berbicara tentang jemaat. Kenapa sampai pada saat ayat ini ditulis, dia tetap berkata, aku berdiri di depan pintu, aku masih mengetuk. Hari ini sadari satu hal ini saudaraku. Yang ingin terang kemuliaan Tuhan terbit atas kehidupan saudara lebih dari saudara inginkan. Dia lebih ingin itu terjadi. Lebih dari saudara menginginkan itu. Raja kemuliaan berdiri di depan pintu rumahmu. Pintu hatimu. Dia mengetok di sana. Itu mengatakan saudaraku, dia masih menunggu saudara. Kita lanjutkan ayat ini saudara. Dia berdiri mengetok. Kita lanjutkan saudaraku. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Berapa banyak dari saudara yang menyadari Tuhan saudara bukan Tuhan yang suka memaksa? Berapa banyak dari saudara yang menyadari kita tidak pernah diciptakan sebagai robot? Tuhan menciptakan saudara dengan free will. Saudara. Betapa dahsyatnya itu saudaraku. Dia tidak takut dengan free will saudara. Saudara berhak mengambil keputusan apapun and he is not afraid of it. Itu dahsyatnya Tuhan kita Pak. Dia tidak langsung menyetel saudara, harus mengatakan ya, membukakan pintu sehingga dia bisa masuk. He give you free will. Tapi dia menunggu di sana saudaraku. He's knocking. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Kalau kau dengar suaranya, bukakan pintumu. Doa saya hari ini saudaraku bagi saudara di tempat ini kalau masih ada. Yang kau masih mengeraskan hatimu. Tanpa kau sadari mungkin saudaraku. Doa saya bagi saudara di tempat ini. Ketika saudara dengar firman ini. Engkau mungkin ya ke gereja. Tapi engkau tidak mengizinkan dia masuk dalam kehidupanmu. Yesus ada di depan gak apa-apa. Tapi kalau masuk dan mengendalikan perahu saudara nanti dulu. Saya masih kepengen untuk bisa sesuka hati saya. Tapi kalau Yesus jadi Tuhan di rumah saya, nanti dulu.
Doa saya hari ini, tidak ada satupun di tempat ini yang tidak membukakan pintu itu, mengizinkan Raja Kemuliaan untuk masuk dalam kehidupan saudara, mengambil alih setiap bagian, sehingga satu demi satu saudaraku, bagian-bagian yang tadinya gelap diubahkan jadi terang dalam kehidupan saudara. Saya tidak dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau bahkan ada di antara saudara yang belum mengizinkan Raja Kemuliaan itu masuk. Karena langkah pertama ketika Raja Kemuliaan itu masuk saudaraku, hidup saudara yang tadinya gelap, hidup yang tadinya dalam dosa. Ini langkah pertama, nggak bisa nggak saudara? Ketika Raja Kemuliaan itu masuk, ini titik pertama yang akan dia sentuh. Hidup yang tadinya masih dalam kegelapan, masih dalam dosa, masih berkubang lumpur, dia pasti akan bawa menjadi terang. Itulah yang saudara kenal dengan keselamatan. Yang mengerti amin yang paling keras. Bagi saudara yang hari ini saudara tahu, saudara duduk di tempat ini, tapi saudara belum sungguh-sungguh mengizinkan Raja Kemuliaan itu masuk dalam hidup saudara, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang, saudaraku. Bahkan bagi saudara yang melihat program ini, saudaraku, entah itu mungkin dari streaming ataupun dari YouTube, saya berbicara kepada saudara, dimanapun saudara saat ini, bagi saudara yang belum mengizinkan Raja Terang itu masuk dalam kehidupan saudara, hari ini waktunya, undang dia masuk dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya sekarang, Pastor, kalau kami sudah, karena kenyataannya memang dia masih mengetuk, saudaraku. Wow. Dia belum berhenti mengetuk, saudaraku. Itu artinya masih ada orang-orang belum membukakan pintunya. Tapi pertanyaannya, Pastor, kalau saya sudah mengizinkan Raja Kemuliaan itu masuk dalam kehidupan saya, what's next? Saya harus mengatakan kepada saudara, congratulations. Sadari ini, saudaraku. Sama seperti diamond. Kalau saudara melihat berlian, apa yang menyebabkan berlian itu begitu bersinar, saudara? Kenapa ibu-ibu, kenapa yang cewek-cewek, yang perempuan-perempuan suka sama diamond ini, saudaraku? Padahal kecil, saudara. Kecil harganya bisa seharga rumah, saudara. Bayangin. Saya kadang nggak habis pikir, saudara. Cuman seujung kuku. Nggak kalah sama rumah yang segede itu, saudaraku. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat berlian ini dibandingkan dengan batu-batu lain? Saudara ambil batu-batu yang lain. Nggak usah kerikil lah, saudara. Kalau kerikil mah kita udah tahu sama tahu lah, saudaraku. Saudara ambil batu yang lain lah. Saudara taruhkan di remang-remang malam, saudaraku. Nggak ada yang bersinar seperti sinarnya diamond, saudara. Bapak-bapak cuman gini, saudara. Kalau ibu-ibu saudara tahu yang saya maksudkan. Saudara coba bawa diamond ini, saudaraku, dalam kondisi gelap pun, saudara, dia masih ada kilaunya. Kenapa, saudara? Karena diamond itu, saudaraku, tidak hanya satu faset. Ini yang poin saya ingin saya sampaikan kepada setiap saudara yang sudah punya tiket. Dengar baik. Jangan sampai kau berpikir hanya ada satu faset dalam kehidupan saudara. Terang itu akan bercahaya di faset demi faset, demi faset, demi faset, demi faset, demi faset, demi faset, area demi area, demi area, demi area, demi area dalam kehidupan saudara. Bagi saudara di tempat ini yang berpikir kemuliaan itu hanya berupa satu hal, saudara salah besar. You miss the whole point. Itu sebabnya poin yang kedua ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Area-area apa yang Tuhan mau, terangnya itu bercahaya. Saya akan bagikan kepada saudara 7 bagian, saudaraku. Kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa saya, 7 bagian ini, tidak satu pun yang tidak tergenapi dalam kehidupan saudara. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini? Aminnya yang lebih dahsyat lagi dari tempat ini. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya sering mengatakan, saudaraku, kalau saya datang ke APL, saudara, saya itu sering cerita-cerita sama yang ada di Soho Capital. Saya bilang, kalau saya datang ke APL, setiap kali saya khotbah, saya takut. Kenapa, saudaraku? Tepuk tangannya, saudaraku, sampai lift sana depan, getar, saudara. Saya kalau datang ke APL,
Enggak ada satupun jemaatnya yang begini, saudaraku. Semuanya begini, saudara. Rumornya, saudara. Coba senggol kiri kanan. Benar enggak sih rumornya itu? Yang mengatakan rumornya benar, boleh sekali lagi saya melihat tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Amin. Ibadah di APL adalah ibadah yang menyala-nyala di dalam roh. Oh yes, ini baru jemaat keluarga Allah. Siap ya saudaraku? Yang pertama apa? Faset yang pertama apa? Kita tadi sudah katakan, kita tadi sudah bahas saudaraku. Faset yang pertama adalah keselamatan, enggak bisa enggak. Kalau saudara mau, bukti pertama saudara. Raja kemuliaan itu sudah masuk, enggak bisa enggak. Saudara terima keselamatan. Orang yang sudah mengizinkan Raja kemuliaan masuk, Raja kemuliaan itu punya sifat, saudara. Sama seperti setiap saudara di tempat ini punya sifat, betul? Punya karakter. Betul ya saudaraku ya? Biasanya suami istri punya karakter yang berbeda, berbalikan. Dan misalkan di sini Bu Silvi, biasanya salah satunya lebih teratur, lebih bersihan, yang satunya ya enggak jorok sih saudara, rada jorok dikit gitu saudaraku. Biasanya. Nah, tiap-tiap kita itu punya karakter, saudaraku. Raja kemuliaan, salah satu karakternya, saudaraku, dia kudus. Alkitab mengatakan, jadilah engkau kudus sebab aku kudus. Itu sebabnya ketika Raja kemuliaan masuk, enggak bisa enggak. Dosa itu harus dibuang semua, saudara. Ketika dosa itu dibuang, barulah terang itu bercahaya atas kehidupan saudara. Keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Tetapi yang saya rindukan saudaraku, 2020 ini, kalau saudara sudah menerima keselamatan itu, saya berdoa. Keselamatan itu, kemuliaan itu tidak berhenti hanya sampai pada saudara. Kemuliaan itu harus dibawa saudaraku. Dari saudara, ke keluargamu, ke anak-anakmu, ke orang yang ada di sekelilingmu. Terang kemuliaan itu enggak boleh hanya berhenti di saudara saja. Yang saya tahu saudaraku, engkau diselamatkan untuk menyelamatkan. Kalau ada orang yang berkata, kemarin saya baru aja training tim doa, saudara, saya tanya. Saya mengajar tentang bagaimana mendengar suara Tuhan, saudaraku. Saya tanya, ada banyak orang berpikir yang namanya suara Tuhan itu terlalu muluk-muluk, saudaraku. Tapi ternyata sesederhana, secara umum suara Tuhan adalah firman itu sendiri. Suara Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Pertanyaannya sekarang saudaraku, kalau firman berkata, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kemudian ada satu orang datang kepada saudara, jadi orang Kristen gak usah fanatik-fanatik. Gak usah ribet-ribet, gak usah kesaksian-kesaksian, gak usah penginjilan gak perlu. Yang penting ke gereja seminggu sekali. Saya tanya, itu suara Tuhan atau bukan saudara? Coba senggol kiri kanan saudara katakan, ternyata kita bisa dengar suara Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi mulai dari sekarang kalau ada orang yang katakan kepada saudara, enggak usah bersaksi. Enggak usah ajak orang ke gereja. Enggak usah fanatik. Orang Kristen biasa-biasa aja. Jemaat keluarga Allah langsung bisa menjawab. Itu suara Tuhan bukan saudaraku? Halo? Halo, karena setiap dari kita mengerti saudaraku, yang Tuhan rindukan anak-anaknya datang dibawa pulang saudaraku. Yang Tuhan rindukan mereka digendong, yang Tuhan rindukan mereka dibawa kembali kepada Dia. Pribadi lepas pribadi di tempat ini, bukan saja terang itu terbit atas kehidupan saudara, saudara bawa terang itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Sekali lagi tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudara. Yang kedua, faset kedua saudaraku, salah satu faset dari kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tidak bisa tidak saudaraku, ketika Raja kemuliaan itu masuk dalam hidupmu, faset yang kedua yang terjadi adalah mujizat. Oh yes saudaraku, enggak bisa enggak. Saudara pernah baca di dalam Alkitab, di mana Yesus datang enggak terjadi mujizat. Hanya ketika dia di kampung halamannya, sedikit mujizat, tapi bukan berarti mujizat tidak terjadi. Saudara. Orang yang dalam hidupnya ada Raja kemuliaan, saudara berjalan, mujizat, itu sudah terjadi begitu saja saudaraku. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Aminnya yang lebih dahsyat lagi. Kenapa saudara?
Kenapa dibutuhkan mujizat? Bagi sebagian dari saudara di sini yang alergi dengan mujizat, saya harus katakan ini, saudaraku. Kenapa dibutuhkan mujizat? Mujizat dibutuhkan supaya yang tadinya tidak percaya menjadi percaya ketika melihat keajaiban Tuhan. Pastor, berarti kalau gitu mujizat dibutuhkan untuk orang yang belum percaya, betul? Oh iya, saudara. Berapa banyak kesaksian yang saya terima, saudaraku. Mereka yang tadinya tidak percaya ketika mereka melihat dalam kehidupan anaknya, dalam kehidupan saudaranya, dalam kehidupan istrinya, dalam kehidupan suaminya, Tuhan kerjakan mujizat yang tadinya tidak percaya, jadi percaya. Tapi jangan salah, saudaraku. Mujizat bukan dibutuhkan hanya untuk orang yang belum percaya supaya percaya. Mujizat dibutuhkan untuk saudara dan saya apa, saudaraku? Supaya iman kita bertumbuh lebih dewasa. Kadangkala dalam hidup ini, saudara, berapa banyak jujur. Di sini kalau saudara berpikir ketika saya mengatakan mujizat itu artinya saudara datang kepada Pak Pendeta, kepada Bu Pendeta, saudaraku. Saudara minta didoakan, simsalabim abrakadabra langsung berubah hidupmu. Saudara salah sangka, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Saya tuh kadang gemes, saudara. Banyak orang datang ke gereja ini, saudaraku, karena berpikir di gereja ini ada banyak mujizat, saudara. Yang mana saya harus katakan semua mujizat itu enggak ada yang dibuat-buat. Orangnya ada, kesaksiannya jelas. Saudara mau cari orangnya bisa. Tidak ada satupun yang direkayasa, tidak ada yang namanya gimmick, saudaraku. Semua itu benar terjadi adanya. Tapi pertanyaan saya sekarang, saudaraku, kalau saudara datang ke gereja ini, saudara datang kepada saya, saudara minta, Pastor, doakan saya segera. Saat ini juga, saya punya hutang. Hutangnya sudah besar. Saya mau besok lepas. Saya dengan santai ngomong, dengar firman dulu, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Itu bukan simsalabim abrakadabra. Tuhan tidak pernah bisa mengerjakan mujizatnya di luar dari firman-Nya. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kenapa dibutuhkan mujizat bagi orang yang sudah percaya? Tahukah saudara kenapa? Supaya imanmu bertumbuh di jalan yang benar. Oh yes, saudara. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah. Kenapa, saudara? Tuhan memang gak pernah janjikan ikut Tuhan, gak ada masalah kok. Coba ayatnya mana? Halo? Gak ada kan, saudaraku? Gak ada. Yang Tuhan janjikan apa? Ketika masalah itu diizinkan terjadi dan saudara berpegang pada kebenaran firman-Nya, ujungnya selalu ada pelangi di balik hujan, saudaraku. Oh yes. Janji Tuhan gak bisa bohong. Dan setiap kali ketika saudara belajar memegang firman, Tuhan itu seperti kita orang tua kepada anak, saudara. Ketika anak kita didik, saudaraku, dia melakukan seperti yang kita katakan, dia obey. Saudara seringkali memberi reward kepada anak apa? Halo? Kadangkala kalau yang anak kecil kasih candy, saudara. Betul? Tahukah saudara, mujizat itu candy, saudara. Ketika saya ada di Nigeria ini, ada Kristen di sini, kemarin ikut juga ke Nigeria. Coba tanya, saudaraku, mujizat itu kayak candy berserakan di mana-mana. Betul, itu real. Kesaksian itu ya, saudaraku, enggak kayak kita satu kesaksian seperti ini. Kita enggak cukup waktunya aja, saudara. Tanya Christian, kemarin sekali kesaksian berapa orang itu antri? Itu puluhan orang antri, bahkan di stop-stop, saudaraku. Ada yang kesaksian maju, enggak bisa punya anak. Saya itu sampai kaget, saudara. Usianya pernah, ini bukan yang tahun ini, tahun sebelumnya. Usianya itu sudah hampir 60 tahun. Enggak bisa punya anak, divonis dokter enggak akan pernah bisa punya anak. Dia terus mempercayai, saudaraku. Saya sampai kaget. Di usianya yang hampir 60 tahun maju ke depan bersaksi, lebih menikah sudah lebih dari 35 tahun, saudara. Saudara bisa bayangkan itu umurnya berapa itu, saudaraku. Menikahnya aja sudah lebih dari 35 tahun maju ke depan buat bawa anak kembar, saudaraku. Saudara semua, ha? Itu terjadi. Doa saya, saudaraku, ketika itu terjadi, justru mujizat itu bukan membuat kita tidak kembali kepada itu. Mujizat justru membuat iman kita semakin dibangun. Dari mujizat demi mujizat pada mujizat. Dari kemuliaan pada kemuliaan, kemuliaan lebih besar lagi. Karena mujizat bukan goal. Mujizat itu candy.
Ketika saudara melakukan firman Tuhan, terus bertahan pada firman Tuhan, terus berjalan. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, itu mujizat. Saudaraku. Mujizat demi mujizat akan jadi bagian dalam kehidupan saudara. Sejak dari hari ini, bagi saudara yang masih berkata, aku nggak perlu mujizat. Saya selalu katakan ini saudara, rugi. Ada sebagian yang katakan kepada saya, Pastor, bukannya kita harus jadi orang Kristen yang kuat. Dengan atau tanpa mujizat, kita harus kokoh. Loh, setuju saya saudaraku. Nah tapi kalau bisa ada mujizat, kenapa ditolak? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau tanpa mujizat aja saudara bisa kuat, kenapa tidak dengan mujizat? Lebih mengokohkan kesaksian saudara dalam kehidupan saudara, orang mendengar apa yang jadi atas kehidupanmu saudaraku, orang mempermuliakan nama Tuhan. Oh tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang ketiga saudara sekarang, faset yang ketiga apa yang akan Tuhan kerjakan? Kita buka Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Keluaran 14 ayat 15 sampai 18. Boleh kita baca bergantian saudaraku, ayat yang ke-15 saya bacakan, saudara baca ayat yang ke-16 kita bergantian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Garis bawahi kata ini saudaraku. Garis bawahi kata, aku akan menyatakan kemuliaanku. 18 yuk dibaca sama-sama. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Apa yang dimaksud di sini saudara? Faset yang ketiga dari tahun kemuliaan saudaraku. Rupanya faset ini punya dua mata saudaraku. Punya dua wajah saudara. Kemuliaan itu ketika Tuhan nyatakan kepada anak-anaknya, kemuliaan itu ketika dia nyatakan kepada bangsa Israel, yang terjadi apa saudaraku? Kelepasan. Yang mengerti katakan amin. Mereka yang tadinya ada di bawah penjajahan Mesir saudaraku, mereka dilepaskan. Saya tidak tahu hal-hal apa yang masih mengikat kehidupan saudara. Tapi ketika kemuliaan itu dinyatakan, akan terjadi kelepasan. Engkau yang tadinya masih memendam rasa pahit dalam hati saudara, yang masih menyimpan dendam, yang masih menyimpan kekecewaan. Ketika terang kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, itu ikatan dilepas. Gak bisa enggak? Oh aminnya kurang keras sudah. Aminnya boleh lebih keras lagi saudaraku. Ada satu kesaksian yang saya tidak bisa menceritakan secara detail saudaraku. Tapi dahsyat sekali yang Tuhan kerjakan. Secara manusia tidak mungkin saudaraku. Satu demi satu aset itu sudah direbut saudaraku. Secara manusia tidak mungkin saudaraku. Baru saja beberapa hari yang lalu orang ini menceritakan kepada saya, Tuhan sudah lepaskan total aset demi aset yang tadinya diambil saudaraku, sudah dikembalikan secara total. Dan itu terjadi begitu saja. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kadangkala enggak semua kesaksian saya bisa ceritakan gamblang saudaraku. Karena ada satu dua kondisi yang tidak memungkinkan untuk orang ini bercerita secara langsung. Saudara. Tapi sungguh ini terjadi saudaraku. Aset-aset yang tadinya sudah diambil, saudara. Aset-aset yang tadinya sudah dibekukan, tidak bisa disentuh sama sekali. 2000 bertahun-tahun, ini pergumulan yang begitu berat bagi mereka. Pastor, sudah dilepaskan. Sudah diberikan kembali wewenangnya kepada kami secara penuh. Itu adalah sebuah mujizat saudaraku. Kalau saudara bisa percaya, kalau saudara bisa tangkap, saya nggak tahu apa itu yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini. Apa pergumulanmu? Karena yang saya percaya saudaraku, mujizat itu nggak satu berhenti. Tapi untuk mujizat terjadi, materinya masalah saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Loh saudara dengar mujizatnya seneng kan? Untuk bikin roti punya materi apa saudara? Bahan apa? Tepung. Apalagi saudara? Telur. Nah, ini pinter cooking masak roti saudaraku. Apalagi? Mungkin ada bahan-bahan yang lain saudaraku. Tapi untuk mujizat terjadi,
Materi dasarnya, paling dasar, nggak bisa diganti. Saudara. Rata-rata harus ada masalah terjadi. Saudara. Kalau saudara melihat masalah, jangan lihat masalahnya. Ketika lihat masalah, lihat ini bahan dasar mujizat. Saudara. Ya mengerti aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Terhadap umatnya, wajah yang pertama kemuliaan saudaraku. Ketika Tuhan menyinari umatnya dengan kemuliaan, kelepasan terjadi. Tapi Alkitab mencatat, ternyata Tuhan menyatakan kemuliaannya juga kepada Firaun. Tahukah saudara apa yang terjadi? Terhadap musuh umatnya, ketika dia menyatakan kemuliaannya, yang terjadi saudaraku, kehancuran. Halo, 2020, kalau saudara adalah keturunan Abraham, firman Tuhan berkata, orang yang memberkati saudara akan diberkati. Orang yang mengutuk saudara akan dikutuk. 2020 ini saudaraku, satu demi satu, yang menjadi penghalang, justru diubahkan Tuhan membuka jalan bagi saudara. 2020, yang justru menyerang saudara, Tuhan berkata, aku akan menunjukkan kemuliaanku kepada Firaun. Ketika itu terjadi, umatnya dilepaskan, musuhnya dihancurkan. Tangkap ini saudaraku. Faset ketiga dari kemuliaan Tuhan yang jadi atas kehidupan saudara di 2020. Tidak satu pun ada dalam belenggu lagi. Satu demi satu belenggu itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Kalau saudara bisa tangkap itu, saya berdoa jadi atas kehidupan saudara. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang keempat saudaraku. Yang keempat. Faset yang keempat. Enggak bisa enggak saudara. Dan saya ingin faset yang keempat ini saudara tangkap baik-baik. Sungguh-sungguh saudara tangkap faset yang keempat ini. Faset yang pertama, kemuliaan itu muncul dalam bentuk keselamatan. Pastikan dulu. Kalau yang satu aja belum terjadi, jangan mikir nomor 2, 3, 4, apalagi nomor terakhir sudah 7. Pastikan dulu yang nomor 1 ini. Sudahkah saudara membuka pintu itu ketika dia mengetuk? Tapi ketika saudara sudah membuka, faset nomor 1 terjadi. Jangan berhenti di nomor 1, rugi. Karena fasetnya ada banyak. Temukan semua fasetnya dan jadilah itu dalam kehidupan saudara. Faset yang kedua tadi apa saudaraku? Ada yang mencatat apa? Mujizat. Faset yang ketiga tadi apa saudaraku? Kelepasan. Kita akan masuk faset yang keempat. Berkat keuangan. Pastor, di gereja ini kok nggak jauh-jauh dari itu, lah ya gimana saudara? Memang kenyataannya ayatnya mengatakan begitu. Yang mengerti katakan amin. Coba kita buka Yesaya 60. Kita lihat ayat 5, ayat 6, ayat 11. Di sana dikatakan apa saudaraku? Ayat kelima saya bacakan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Itu bagian dari janjinya saudaraku. Kalau saudara mau mengatakan, aduh ini doktrin kemakmuran, lah gimana? Yang saya baca juga ayat firman saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Ayat ke-6 bahkan mengatakan sejumlah besar unta menutup daerahmu, unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Sheba membawa emas, kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Wow. Mereka datang kepada saudara. Ayat 11 yuk kita baca sama-sama 2, 3. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Oh. Yang saudara tangkap, saudara percaya, itu bagian dari janji Tuhan atas hidupmu. Aminnya yang paling keras. Akan terjadi mujizat-mujizat yang memecahkan rekor. Oh yes. Saya deklarasikan saat ini, mujizat keuangan yang memecahkan rekor jadi atas hidup saudara. Satu demi satu kesaksian yang tidak masuk akal akan jadi dalam kehidupan saudara. Saudara berikutnya.
Sebagian dari saudara yang saudara berkata, Pastor, bukankah uang itu jahat? Yang saya tahu saudaraku, akar kejahatan bukan uang. Cinta uang. Tapi uang tidak pernah jahat. Pastor, ada buktinya? Oh ada sudah. Semua yang saya ambil ini saudaraku, tidak ada satupun yang tidak dari firman. Kalau saudara berkata ini pendeta yang satu ini sesat, saudara. Oke, saya bukakan ayatnya saudaraku. Kita buka saudara, 1 Tawarik 29 ayat 12. Kita lihat yuk. Kita baca, dari sini saya akan serahkan kepada saudara buat keputusan saudara. Saya ajak saudara sama-sama, banyak di antara orang Jakarta ini pakai logika saudara. Betul ya? Banyak orang-orang di Jakarta ini yang intelek, orang-orang pandai. Kita buka ayat ini. Kita baca sama-sama yuk ayat ke-12, 23. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Saya tanya, kekayaan, kemuliaan berasal dari siapa? Si jahat? Iblis? Dari mana saudara? Ini kata-katanya terlalu baik aja, kekayaan dan kemuliaan. Ini coba saya terjemahkan saudaraku. Uang, emas, dolar, aset. Saya pakai kata-kata yang lebih vulgar saudara. Biar jelas. Berasal dari mana? Padamu. Coba baca selanjutnya saudaraku. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Coba lihat saudaraku. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kalau ayat firman Tuhan berkata seperti ini, saya tanya saudaraku. Berkat Tuhan, kekayaan, kemuliaan, saya tanya itu jahat atau enggak saudara? Enggak. Yang saya tahu Tuhan saya itu enggak pernah memberikan apa yang jahat saudara. Halo? Doa saya, kekayaan, kemuliaan yang daripada Tuhan itu beralih dari seberang lautan masuk dalam kehidupan saudara. Beralih promosi demi promosi yang tidak masuk akal. Bukan hanya satu kali promosi, promosi yang jenis yang berganda. Itu akan jadi dalam kehidupan saudara. Saya perkatakan, saya deklarasikan saudara. Di 2020 ini saya akan mendengar kesaksian-kesaksian. Orang-orang akan mengatakan, Pastor saya pikir hanya satu kali promosi. Tapi ternyata tidak. Satu kali promosi diikuti promosi berikutnya. Bukan hanya gaji naik 2 kali lipat. Saya akan mendengar cerita-cerita yang tidak masuk akal saudaraku. Tuhan akan bawa saudara mengalami kenaikan gaji berkali-kali lipat. Lebih dari yang saudara pernah pikirkan. Ada satu kesaksian ini saudaraku. Kelihatannya hal yang sangat sepele. Saya baru aja baca kesaksiannya dan saya geleng-geleng kepala. Anak muda ini saudaraku studi di Jogja. Di salah satu universitas terbesar di Jogja saudaraku. Satu ketika dia beribadah di gereja kita di Jogja saudaraku. Pada saat persembahan diedarkan saudara, dia baru menyadari. Dia buka dompetnya saudara. Dan dia kaget saudara. Tersisa satu-satunya selembar uang 50.000 di sana saudaraku. Tidak ada lagi uang di dompetnya yang tersisa saudara. Dia hanya berkata, Tuhan, kalau aku berikan uang ini sebagai persembahan, aku tidak punya apa-apa lagi saudaraku. Nanti setelah pulang dari gereja aku nggak tahu mau makan apa. Besok hari aku tidak tahu harus hidup dari apa Pak. Tapi dalam hatinya saudaraku ketika dia memberikan persembahan, apa ya mau digunting uangnya saudaraku. Kan ya nggak bisa. Apa ya mau cepat-cepat lari ke depan tuker uang kecil dulu. Ya nggak bisa saudaraku. Pilihannya hanya 2 saudara. Kasih persembahan atau nggak ngasih. Sudah mengerti ya saya maksudkan. Ini benar-benar dia tidak menyadari, dia baru menyadari ketika dia membuka dompetnya saudara. Dan memang benar-benar tersisa hanya 1 lembar uang 50.000. Dengan menangis saudaraku, dia pegang janji firman Tuhan. Dia berkata, tidak pernah boleh orang datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Sudah tahu saudaraku, dengan terakhir lembaran yang dia miliki itu, dia ambil uang itu. Bagi saudara mungkin cuma 50.000, Pastor 50.000, apa sih artinya 50.000 saudara? Bagi anak muda ini 50.000, itu yang menopang hidupnya entah berapa hari ke depan saudara. Dia ambil uang itu saudaraku, dia masukkan dalam kantong persembahan dan dia berkata, aku percaya Tuhanku menyediakan dalam kehidupanku.
Yang dia lupa saudaraku, dia udah siap. Kalau sampai nanti pulang harus puasa, ya biarlah. Dia udah siap saudaraku. Yang dia lupa pulang harus bayar parkir saudaraku. Lah gak beli makan gampang, dia tinggal puasa gak perlu beli. Lah dia lupa, dia pulang harus bayar parkir, dia gak ada uang sepeser pun saudaraku. Aduh, dia udah mikir, mau pulang dari gereja, lalu lalang puter-puter ke gereja saudaraku, dia gak berani pulang, gak bisa bayar uang parkir saudara. Dia sudah mikir, Tuhan ini gimana? Apa yang harus saya lakukan? Masa saya ikut ibadah lagi karena kepepet, saudaraku. Terus akhirnya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu. Aku percaya dan aku berpegang penuh kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini kisahnya bagi saya amazing, saudaraku. Tengah dia mau berjalan, memberanikan diri beriman, saudaraku. Mau ke arah motornya untuk pulang, saudara. Dia sudah berpikir, Tuhan, awalnya kita manusia kan suka gitu ya, saudara. Kita suka membatasi Tuhan. Betul ya saudaraku? Seringkali akhirnya saudaraku kita sebagai manusia karena kita suka membatasi Tuhan, kita pikir nanti Tuhan butakan mata tukang parkirnya. Jadi bisa pulang. Atau Tuhan lembutkan tukang parkirnya. Jadi dilepas gitu saudaraku. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi kepada pemuda ini saudara? Bukan Tuhan butakan mata tukang parkirnya saudara. Bukan Tuhan lepaskan, enggak saudara. Dia dapat telepon dari temannya. Saudara tahu apa teleponnya itu berkata, saudaraku? Temannya menelpon dia dan berkata, congratulations. Dana beasiswa penuh yang engkau ajukan baru saja di ACC dan sudah ditransferkan ke rekeningmu. Bukan saja kuliahnya mendapat beasiswa, saudaraku. Temannya berkata, sudah dimasukkan uang jajannya sebesar 2.400.000. Bolehkah saya mendengar tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Mujizat-mujizat yang seperti ini di 2020 lebih banyak terjadi di dalam nama Yesus. Secara manusia itu hal simpel, saudara, hal kecil. Tapi berapa banyak dari saudara mengatakan kepada saya kalau itu saudara saat itu juga. Saudara akan berkata bukan hanya saudara wow. Saudara mungkin tersungkur dan berkata bukan hanya bisa membayar tukang parkir saudaraku. Tapi sampai yang 1 bulan itu Tuhan securekan kehidupannya. Saudara. Tuhan tidak pernah berdusta. Faset yang keempat tangkap ini saudaraku. Mujizat keuangan jadi atas kehidupan saudara. Faset yang kelima. Saya berdoa saudaraku. 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit. Memakan habis korban bakaran, korban sembelihan itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun. Dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Sujud menyembah, menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, faset yang kelima, saya berdoa saudaraku. Yang jadi atas kehidupan saudara, jadi atas gereja kita. Hadirat Tuhan dinyatakan dengan begitu dahsyat. APL, bolehkah saya minta ini sejak dari hari ini? Jangan menyembah seperti biasa. Setiap kali saudara datang ke tempat ini, harapkan para pemuji, WL singer, pemain musik, jangan pernah saudara berharap biasa-biasa. Sejak 2020 ini saudaraku, harapkan hadirat Tuhan yang seperti terjadi di Tawarik ini jadi atas gereja kita. Bukan hanya sekedar manifestasi hadirat Tuhan yang begitu dahsyat, saudara. Harapkan munculnya manifestasi-manifestasi yang dahsyat, saudara. Saya enggak tahu apakah saudara bisa mempercayai api turun dari surga. Saya enggak tahu, saudaraku. Tapi saya berdoa di 2020 terjadi hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan. Ketika hadirat Tuhan dimanifestasikan. Yang tadinya orang-orang datang masih bisa berjas saudaraku dengan wajah yang ini saudaraku jaim masuk ke gereja. Orang-orang datang dari luar lift masuk sebelum datang ke gereja ini. Mereka sudah bercucuran air mata. Oh, saya berdoa APL, Pak Budi, teman-teman semua, tim ibadah, saya berdoa ciptakan itu di APL. Tarik itu, faset yang kelima ini saudaraku.
bukan hanya di dalam ibadah. Tarik faset kelima ini atas keluargamu. Saya berdoa mulai muncul keluarga-keluarga yang satu keluarganya melayani Tuhan. Bukan anaknya, bukan orang tuanya saja, tapi satu keluarganya dibawa melayani Tuhan. Faset hadirat Tuhan yang seperti ini jadi di Pondok Daud. Pada saat pujian penyembahan diangkat di Pondok Daud, orang-orang mengalami kelepasan. Enggak perlu didoakan, enggak perlu diapakan, mengalami kelepasan dengan sendirinya. Saya berdoa faset yang kelima ini terjadi di kelompok sel demi kelompok sel. Oh, orang datang ke kelompok sel saudara, orang tetangga kiri kananmu yang tadinya tidak pernah mengenal Yesus. Mereka merasakan ada hadirat Tuhan yang begitu kuat, saudara. Entah dari mana asalnya, mereka seperti kayak ada magnet yang menarik mereka untuk ikut komsel, saudara. Itu sebabnya saya dorong, saudara. Saudara yang punya rumah-rumah yang selama ini belum dipakai, buka rumah saudara untuk komsel. Oh yes. Saudara yang selama ini punya rumah-rumah yang belum dipakai, buka rumah saudara untuk komsel. Lihat, ketika hadirat Tuhan itu turun, saudara, semua faset yang lain terjadi begitu saja. Mulai tanggapi ini, saudaraku. Doa saya, faset yang kelima ini, the presence of God. Oh, ini bukan hanya terjadi di masa lalu. Karena di masa sekarang pun saya pernah dengar, saudaraku. Ada satu penulis, saudara, kalau saudara pernah ingat namanya Pastor Tommy Tenney. Bukunya Mengejar Allah, saudara. Dia literally, saudara, karena pernah datang ke gereja kita, saya menerjemahkan beliau, saudaraku. Dia pernah mengatakan dan menceritakan di bukunya, saudaraku. Salah satu ketika dia melayani, saudara, itu api turun benar-benar, saudaraku. Itu mimbar terbelah dua, saudara. Itu kalau saudara pernah baca bukunya, saudara lihat sendiri aja. Ini yang beliau ceritakan kepada saya. Doa saya, saudaraku, ada pengejar-pengejar Tuhan di tempat ini. Orang yang bukan datang cuma cari mujizat, orang yang bukan datang untuk cari berkat saja. Orang yang datang mengejar Tuhan mati-matian di gereja ini. Tarik awan kemuliaan Tuhan begitu rupa, saudaraku. Buat sampai tidak ada satu orang pun yang bisa masuk tempat ini tanpa bercucuran air mata. Kenapa? Karena mereka bisa merasakan ada hadirat Tuhan yang begitu kuat atas tempat ini. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita, saudaraku. Faset yang ke-6, saudara. Faset yang ke-6, saya cepat. Yohanes 14 ayat 27. Saya berdoa ini jadi atas kehidupan saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saya berdoa, peace be with you. Boleh ada masalah, saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan nggak ada masalah kok. In fact, saudaraku, tanpa masalah, mujizat nggak bisa terjadi. Gimana? Kapan saudara butuh mujizat? Ketika ada masalah. Tapi ketika masalah itu terjadi, doa saya, peace be with you. Tidak ada sungut-sungut. Tidak ada mempertanyakan Tuhan. Tidak ada kecewa sama Tuhan. Tidak ada marah sama Tuhan. Ketika semuanya itu terjadi, entah bagaimana saudara bisa bercerita kepada orang di kiri kanan saudara, aku tahu ada masalah, tapi kok hatiku damai ya. Oh yes, yang mengerti amennya yang keras. Aku tahu keluargaku sedang ada goncangan, tapi enggak tahu gimana, hatiku kok siap ya. 2020 itu jadi atas hidupmu. Diizinkan terjadi, tidak diizinkan tergeletak. Diizinkan terjadi, tidak diizinkan terpuruk. Dalam semua keadaan itu, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Oh, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Yang terakhir, saudaraku, saya undang pemain musik maju ke depan. Yang terakhir, faset kemuliaan yang terakhir, saudaraku, kemuliaan yang ada di surga. Saya berdoa satu ketika nanti, saudaraku, kita sama-sama, saudara, menutup hari kita di bumi ini dengan baik, menyelesaikan pertandingan kita melihat kemuliaan tanpa batas di surga. Boleh saya kasih kabar baik, saudara? Tuhan, saudara, mengajarkan satu doa ketika dia di bumi ini. Masih ingat apa doanya, saudaraku? Apa? Doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ini, Tuhan saudara mengajarkan doa seperti apa? Bapa kami yang ada di surga, apa saudaraku? Apa? Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya kasih kabar baik, saudara. Kemuliaan yang hanya saudara bisa lihat ketika saudara di surga. Doa saya seperti doa Bapa kami ini. Terjadi sebelum saudara di surga nanti, sudah terjadi di bumi ini. Oh iya, doakan doa Bapa kami itu jadi atas hidupmu, saudara. Jadilah kehendakmu, kerajaanmu datang di bumi seperti di surga.